Hal yang paling esensi dan merugikan kita semua adalah masifnya korupsi di Indonesia. So harusnya yang diminta dan paling penting dan nomor satu di sini adalah hukum mati koruptor. Buktikan dong kita ini konsekuen. Kita punya nyali sama koruptor. Kita punya keseriusan memberantas korupsi di Indonesia. Karena itu yang buat kita semua susah. Harusnya yang diminta yang paling utama hukum mati koruptor. Buktikan. Kita mau lihat ada orang digantung di Monas. Jujur aja. Buktikan. Sampai hari ini ada nggak? Nggak ada. Siapapun presidennya. Gua nggak pernah lihat sampai detik ini koruptor dihukum mati. Buktikan itu. Anggota DPR hukum mati. Pejabat daerah hukum mati. Nggak peduli. Bahkan polisi, tentara yang koruptor, bantai habis. Sudah bertahun-tahun Indonesia itu, siapapun presiden yang gak ada yang berani hukum mati koruptor. Yang kedua adalah potong generasi. Lu suka gak suka, siapapun yang lu taruh di pemerintahan. Katanya anggota DPR-nya pecat. Atau ganti, yang naik dia lagi, mukanya lagi, korupsi lagi. Birokrat di Pemda, Pemkap, Pemprov, kementerian, sama lagi. So yang harus dilakukan apa? Potong generasi. Semua manusia, semua birokrat yang usianya 50 tahun ke atas, pensiun dini. Selesai. Karena mereka sama-sama aja. Lu mau gonta ini sama aja. Pensiun dini, Pak nanti ada orang yang gak bersalah jadi korban. Ya udah, konsekuensi. Tapi kita perlu potong generasi. Karena kalau lu sekarang ada di pemerintahan, gue lihat banyak teman-teman kita yang jujur di Dirjen Pajak. Gak bisa juga. Karena dia lihat ada bosnya. Takut sama bosnya. Di kementerian punya ide inovasi. Gak bisa. Nanti kepentingan bos gue terganggu. Di kementerian juga begitu. Potong generasi 50 tahun ke atas, cut pensiun dini. Selesai. Golden share hand, kasih aja bonus. Berapa 2 tahun gaji, 3 tahun gaji, kasih bonus. Tapi mereka wajib pensiun dini. Karena mau gak mau, ya gue yakin generasi muda kita lebih punya harapan lah. Buat membawa Indonesia ini lebih bersih. Tapi gak akan pernah mereka berani melakukan dan menegakkan kebenaran. Berkata jujur. Kalau bosnya sendiri, bangsat. Dia takut dipecat, dia takut dimutasi, dia takut dikriminalisasi. Yang ketiga dan yang paling penting, ini tuntutan BNX ini sangat konkret dan gue yakin berdampak positif langsung nih. Yang ketiga adalah nepotisme wajib dilarang. Maksudnya apa Pak? Kalau lu berada di dalam institusi yang sama, sampai 2 derajat ke bawah dan 2 derajat ke samping dilarang anggota keluarga lu ikut bekerja, bergabung di lembaga yang sama. Contoh ada bapaknya kerja di BUMN. Anaknya kerja nanti juga di BUMN. Cucunya nanti kerja lagi. Lama-lama jadi kayak perusahaan keluarga nih. Gak gerak ini perusahaan. Korupsi pasti jadi di mana-mana. Jadi melembaga. So itu harus dipotong. Gak boleh. Kalau udah ada 1 orang di dalam BUMN, BUMD, Pemprov, Pemda, Kementerian, TNI, Polri. Anaknya gak boleh lagi masuk di situ kerja. Pasti nanti nepotisme. Selesai. Larang. Sampai 2 derajat ke bawah gak boleh masuk di lembaga yang sama. Jelas, clear perintah BNX ini. Clear. 2 generasi dilarang masuk. Ada hubungan darah ke bawah maupun ke samping. Sampai ke atas. Contoh kalau gue jadi polisi. Bapak gue gak boleh jadi polisi. Anak gue gak boleh jadi polisi. Cucu gue gak boleh jadi polisi. Selesai, fair. Pasti gak ada KKN. Pasti. Karena 2 derajat ke bawah dilarang. Lalu apalagi 2 derajat ke samping. So kalau gue punya saudara kandung boleh gak masuk institusi yang sama? Gak boleh. Saudara kandung gue punya anak, berarti ponakan gue. Boleh gak masuk institusi yang sama? Gak boleh juga. Karena 2 derajat ke samping. Gak boleh. Dengan begini, lu gak bisa bilang dan gak bisa gak enakan juga. Karena ada gak kong kali kong. Lu mau kerja, modal, ordal. Orang dalam. Atau rekomendasi siapa? Bapak lu, paman lu, kakek lu, nenek lu. Udah gak bisa lagi kalau ini udah diberlakukan. Dan ini harus diberlakukan. Negara harus kasih pilihan. Yang udah terlanjur gimana Pak? Ini ada 1 kementerian. Di sini ada kakek, nenek, anak, cucu, paman, ponakan semua ada di kementerian yang sama. Udah kasih pilihan sama mereka. 1 orang yang di situ. Sisanya pensiun dini. Selesai. Gak mau masuk penjara. Gak mau juga lindes pakai tank. Selesai. Gak pakai ribet. 1 presiden yang powerful. Jangan dikit-dikit permisi. Mau ambil keputusan permisi sama partai ini, permisi sama partai itu. Ih aneh banget. Gue kan bukan milih partai itu. Gue bukan milih ketua partai X, Y, Z. No. Gue kan pilih lu jadi presiden kita semua. Iya dong. Yang keempat adalah redenominasi guys. Apa redenominasi? Duit potong 3 digit 0 harus di delete. Contoh 1.000 rupiah jadi 1 perak. Dulu punya duit 10.000 rupiah 03 coret sisa 10. Loh Pak apa hubungannya? Katanya Indonesia lagi krisis ekonomi. Katanya Indonesia butuh membantai koruptor. Apa hubungannya? Redenominasi harga mati. Apa yang terjadi ketika semua duit diwajibkan ditukar? Lu harus tukar uang 100.000 lu menjadi Rp 100 ke bank. Bawa. Lu harus tukar. Apa yang terjadi? Teman-teman tahu.
Tadi udah gue bilang ya, korupsi di Indonesia nilainya udah hampir 1.000 triliun guys. Dan mereka rata-rata apa? Simpen duitnya di bawah kasur. Tiba-tiba keluar perintah dalam 1 bulan, duit wajib ditukar. Tadinya Rp 100.000 harus berubah jadi Rp 100. Lu bisa bayangkan panik kayak apa koruptor-koruptor ini. Ini tuntutan yang paling konkret. Sehingga koruptor diwajibkan dan terpaksa, wah selama ini gue punya duit 7 triliun di bawah tempat tidur gue. Bakal gak berlaku nih, langsung gak sah. Begitu nolnya ada 3 kebanyakan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus belanja. Dia mungkin beli rumah, beli mobil, beli motor, beli apartemen, belanja ini, belanja itu. Karena gak mau rugi, duitnya gak bisa berlaku. Karena duit hasil tindak kejahatan, duit hasil korupsi, duit hasil kriminal. Mereka harus segera belanjakan itu. Ekonomi jadi lebih hidup. Ya dong, akibatnya apa? Negara untung, negara untung. Bagus ya, jadi ekonomi hidup di masyarakat iya. Dengan redenominasi, perekonomian menjadi lebih hidup. Karena koruptor-koruptor itu udah gak bisa lagi nyimpen duit rupiah yang nolnya kebanyakan itu. Mereka juga gak bisa bawa ke bank. Kasih juga lembaga cuci duit di Bank Indonesia. Karena kalau lu punya duit korupsi atau jualan atau duit hasil tindakan kriminal lu 10 triliun, 1 bulan lagi gak berlaku nih. Karena redenominasi 1.000 rupiah hilang 30, lu belanjakan nasi uduk. Sampai muntah-muntah 7.000 tahun ke depan pun gak habis-habis duit 10 triliun lu itu. Terus solusinya apa ya Pak? Oke, bawa duitnya ke Bank Indonesia. Jasa pemutihan di situ dibuka. Bahwa duit 10 triliun lu bisa ditukar nih. Nolnya menjadi potong 3 dengan duit yang baru, mata uang rupiah yang baru. Tapi diskon 70% buat negara. Negara terima pemasukan. 30% balikin ke koruptor. Berarti kita melegalkan koruptor. Lu mungkin bisa bilang begitu. Tapi orang gak bayar pajak mobil aja, kendaraan bermotor aja dapat pemutihan. Ya ini sama aja pemutihan buat mereka. Tapi ya sudah, negara akhirnya dapat pemasukan 70% dari duit koruptor itu. So kalau duit yang dikorupsi ada 1.000 triliun sampai hari ini, negara bakal terima duit 700 triliun. So redenominasi ini harga mati. Wajib dilakukan. Supaya koruptor yang selama ini nyimpan di balik tempat tidurnya, tiba-tiba duitnya gak berlaku, panik dong. Win-win nih. Ini menurut gue lebih konkret. Nah buat orang-orang pelaku tindak kejahatan yang punya banyak stok rupiah, gue kasih tahu juga solusinya supaya lu gak kena ini. Dan ini negara akan ambil keuntungan. Artinya bentar lagi lu lihat kalau ini jadi dilakukan, ya pembelian emas bakal makin tinggi. Atau mereka ganti ke mata uang dolar Singapura atau dolar Amerika Serikat. So yang dilakukan harus pemerintah adalah beri waktu 1 bulan untuk tuker duit lama ke duit baru yang nolnya udah hilang 3. Tapi pada saat yang sama batasi penjualan emas, batasi pembelian mata uang asing supaya tidak terjadi capital outflow. Yang kelima, tidak boleh ada lagi transaksi cash di Indonesia kalau nilai transaksinya di atas 10 juta. Wajib transfer, wajib pakai e-banking, wajib, harus segera diwajibkan. Apalagi sekarang QRIS udah ada di mana-mana, udah gampang. Jadi negara harus berani bilang semua tindakan transaksi di atas 10 juta rupiah wajib transfer. Karena awal mula korupsi adalah kickback, cashback yang semua diberikan secara cash. So kalau negara serius mau memberantas korupsi, setiap ada transaksi di atas 10 juta wajib lewat bank. Gak boleh ada lagi duit cash.